Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. An Anasin ibnu Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahur barakatan. Wa fi riwayatin ukhra faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatas sahar. Para sahabatku yang beriman, ada dua hadis yang saya bacakan tadi merupakan hadis dari keutamaan melaksanakan sahur. Hadis yang pertama, sahur merupakan suatu kegiatan yang dimana di dalamnya itu terdapat keberkahan. Fa inna fis sahur barakatan. Jadi Rasulullah SAW mengutarakan bahwa sahur itu di dalamnya terdapat banyak sekali keberkahan. Nah, keberkahan itu sendiri adalah ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Kebaikan di sini bisa berupa apa saja. Kebaikan dalam kenikmatan hidup, keberkahan dalam kebaikan dalam mendapatkan rizki dan sebagainya. Karena apa? Karena di dalam sahur banyak sekali keberkahan yang bisa kita dapatkan. Di antaranya ketika waktu sahur kita diperbolehkan untuk makan sebelum menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan pada siang harinya. Kemudian pada saat sahur, waktu sahur merupakan waktu yang mustajabah, di mana waktu mustajabah ini doa-doa kita insya Allah akan selalu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada waktu sahur ini katakanlah sepertiga malam. Sepertiga malam ini merupakan waktu yang tepat untuk kita bermunajat, kemudian mohon ampun dan mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan makan sahur, kita akan lebih siap menjalankan ibadah puasa, baik secara fisik maupun secara mental. Sedangkan di hadis yang kedua yang saya bacakan tadi, sesungguhnya dalam ibadah puasa itu yang membedakan antara umat muslim dengan umat yang lain adalah melaksanakan sahur atau makan sahur. Nah, di sini kita menjadi istimewa ketimbang umat-umat yang lain atau umat-umat ahlul kitab, yaitu Nasrani dan Yahudi. Nah, di sini kita akan mencoba mencari hikmah-hikmah yang lain ketika kita melaksanakan makan sahur sebelum kita menjalankan ibadah puasa. Para sahabatku yang budiman, di dalam sahur itu juga bisa menjadi sarana bagi pendidikan untuk anak. Bagi anak yang mau belajar berpuasa siang harinya, kita mungkin bisa menjelaskan keutamaan-keutamaan sahur itu. Di antaranya terdapat keberkahan di dalamnya, kemudian menjadi pembeda dengan umat-umat yang lain, kemudian menjadikan fisik kita lebih kuat ketimbang kita tidak sahur. Nah, secara teoritis, ilmuwan barat yang beraliran teori behavioristik itu juga mengomentari terkait dengan kegiatan sahur ini, bahwa kegiatan sahur ini juga bisa menjadikan sarana dan prasarana pendidikan bagi anak dengan konsep teorinya stimulus dan respon itu. Stimulus dalam ibadah puasa adalah kegiatan ibadah puasa itu sendiri, kemudian sahur dan sebagainya. Adapun respon adalah kita bangun di pagi hari sebelum menjelang subuh 1 jam atau 1,5 jam sebelum subuh. Stimulus yang ada yaitu puasa Ramadan di siang hari. Apabila saya ingin puasa maka saya harus sahur. Ini konsep stimulus dan respon yang paling terkenal yang ada dalam teori behavioristik. Nah, bagaimana supaya anak-anak ini menjadi terbiasa? Karena apa? Konsep dari behavioristik adalah perubahan tingkah laku.
perubahan tingkah laku yang mana biasanya ini kita tidak pernah menjalankan ibadah puasa, katakanlah seperti itu. Kemudian anak ini baru ingin belajar untuk berpuasa, maka dia paling tidak harus melaksanakan sahur. Nah, ini bisa sebagai orang tua kita ajarkan pada anak-anak untuk melakukan pembiasaan ketika kita melakukan sahur itu sendiri. Caranya bagaimana? Yang pertama, sebelum anak-anak tidur, anak-anak sudah diberikan informasi, diberikan stimulus terlebih dahulu bahwa besok ini kita akan menjalankan ibadah puasa. Kamu sudah mulai belajar untuk berpuasa. Ayo sekarang tidur, kemudian nanti ketika ayah atau ibu membangunkan kamu, kamu segera bangun. Nah, ini stimulus-stimulus ini coba dirangsangkan kepada anak. Kemudian ketika waktu sahur tiba, kita dengan senang hati, dengan ceria membangunkan sang anak untuk bisa menjalankan sahur. Nah, ketika ini berjalan 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin agak kesusahan. Mungkin agak sedikit kesusahan orang tua atau si anak itu untuk bangun. Karena apa? Belum terbiasa. Yang memang karena bangun sahur itu memang sangat berat. Di mana waktu-waktu itu waktu masih sangat mengantuk dan belum merasa lapar. Tetapi ini kita harus mempunyai semangat bahwa anak itu ketika ingin belajar berpuasa harus kita ajarkan seperti itu. Nah, ketika anak ini sudah terbiasa, kemudian sudah mulai memahami bahwa sahur ini bisa menjadi kekuatan kita dalam puasa seharian, anak-anak itu akan terbiasa ketika kita bangun sahur. Kemudian implikasinya apa? Bahwa sahur ini bisa menjadi sarana pendidikan bagi anak. Nah, implikasi dari teori behavioristik ini ketika diterapkan dalam kegiatan sahur, ini akan merubah tingkah laku anak. Yang pertama, anak itu mulai terbiasa. Kemudian anak itu mulai memahami bahwa dalam kegiatan sahur ini terdapat keberkahan yang sangat banyak. Di mana waktu sahur ini merupakan waktu yang mustajabah untuk kita berdoa, untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ini tetap terus diajari bagaimana orang tua ini mampu membawa anak untuk bisa menjalankan ibadah puasanya, ibadah puasa di siang harinya. Kemudian di sisi lain dengan sahur kita menjadikan bangun sahur itu menjadi lebih disiplin. Karena apa? Subuh merupakan batas terakhir kita tidak boleh makan dan batas awal kita mulai puasa. Nah, antara sahur dengan azan subuh ini waktu-waktu yang sangat berat. Nah, dengan cara kita disiplin belajar untuk bangun sahur, insya Allah dalam 1 hari penuh itu puasa kita mendapatkan keberkahan yang sangat banyak, insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.